Seorang pria masuk ke sebuah bank dengan bom yang terkalung di lehernya. Rencananya, dia hendak merampok bank tersebut. Namun anehnya, dia adalah seorang pengantar pizza yang ditugaskan bosnya mengantar pesanan. Dia adalah pengantar pizza 2 jam yang lalu. Pada suatu siang, 28 Agustus 2003, di Erie, Pennsylvania, Tony Ditmo menerima telepon dari pelanggannya, Mamma Mia's Pizzeria, seorang pria pemesan pizza, dan meminta diantarkan ke 8631 Peach Street. Angin yang cukup kencang di belakang suara pemesan pizza membuat Tony tidak begitu jelas mendengarnya. Tony kemudian menyerahkan telepon tersebut kepada pegawainya, Brian Douglas Well, yang bertugas sebagai pengantar pizza di situ. Setelah menerima alamat dari pemesan, Brian Well kemudian berangkat menggunakan mobil Geo Metro miliknya. Alamat yang dimaksud sang penelpon sebenarnya agak aneh. Lokasi tempat itu berada di ujung jalan, di mana pohon-pohon besar tumbuh. Tidak ada rumah atau bangunan di sekitarnya, yang ada hanyalah jalanan berlumpur. Sekitar pukul 4 sore, Tony kembali menerima panggilan telepon. Kali ini, yang menghubungi adalah FBI. Dalam percakapan telepon itu, FBI menginformasikan bahwa pengantar pizza restorannya, Brian Wells, tewas terbunuh. Awalnya, Tony tidak percaya dengan kabar tersebut. Namun, saat dia menyalakan televisi, dia mendapati sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Jadi, kejadiannya adalah Brian Well memasuki PNC Bank di Summit Town Plaza. Dia merampok bank itu dengan sebuah bom di leher dan senjata di tangan. Well kemudian menemui teller dan memberikan sebuah kertas yang bertuliskan permintaan uang sebesar $250.000 atau sekitar 4 miliar rupiah dalam waktu 15 menit. Sambil menunggu teller mengumpulkan uang, Brian Well mondar-mandir dengan lollipop di mulutnya tanpa rasa gugup atau takut sama sekali. Akhirnya, PNC Bank hanya sanggup mengumpulkan uang sebesar $8.702 atau sekitar 139 juta rupiah. Di luar bank, Brian Well dicegat pihak kepolisian. Dia mengatakan bahwa bom di tubuhnya akan meledak sembari duduk di antara mobil-mobil polisi. He asks police to call his boss, then to save his life. 25 minutes tick by, then the device begins to beep. Belum sempat anggota penjinak bom datang, pukul 15.18 bom di tubuh Brian Well meledak. Dia meninggal seketika. Sebuah kertas bertuliskan "Act now, think later, or you will die" ditemukan polisi di antara tubuh Brian Well. Apa yang sebenarnya terjadi saat Brian Well mengantarkan pizza ke 8631 Peach Street? Polisi yang melakukan investigasi kemudian mendapati alamat 8631 Peach Street, tempat Brian Well mengantarkan pizza itu rupanya bukanlah sebuah rumah, melainkan sebuah menara pemancar stasiun TV. Lokasinya sendiri agak terpencil, nyaris tak ada rumah ataupun bangunan di dekatnya. Yang ada hanyalah barisan pohon-pohon besar di sekitarnya dengan jalanan yang cukup berlumpur. Polisi juga menyelidiki kasus ini, menemukan sebuah instruksi yang dibawa Brian Well yang berisi peta dan instruksi perampokan. Jadi, siapa yang menginstruksikan Brian untuk merampok PNC Bank? Brian sendiri atau orang lain? Apa hubungannya dengan mengantarkan pizza sebelum dia merampok bank? Sebulan setelah kejadian perampokan PNC Bank, seorang pria bernama William Rothstein menelpon polisi memberitahukan jika di 8631 Peach Street ada mayat yang tersimpan di dalam pendingin. William mengaku jika mayat itu disimpan atas permintaan temannya, Marjorie Dale Armstrong, yang merupakan mayat kekasihnya, James Roden, yang ditembak oleh Marjorie sendiri pada 3 Agustus. Ternyata ada hubungan antara Brian Well, William Rothstein, dan Marjorie dalam kasus perampokan PNC Bank. Setelah ditelusuri 8631 Peach Street, tujuan pengantaran pizza Brian Well adalah stasiun pemancar TV yang berjarak sekitar 5 menit dari rumah milik William Rothstein. William Rothstein sendiri adalah seorang penimbun barang dan mantan teknisi yang menguasai beberapa bahasa asing. William jugalah yang memesan pizza melalui telepon umum di SPBU dekat rumahnya. Diperkirakan, William lah yang membuat bom untuk dipasangkan di leher Brian Well. Sedangkan Marjorie sudah mempunyai reputasi sebagai pembunuh dengan menembak mati 2 pacarnya, Robert Thomas pada 1984 dan James Roden pada 2003. Marjorie diduga adalah otak perampokan ini dengan William sebagai perakit bom dan Brian sebagai pelaksana. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah Brian Well terlibat dalam perampokan itu atau hanya menjadi sandera yang diancam dengan bom?
Melihat tidak adanya tanda-tanda kekerasan pada Brian Well serta aksinya yang santai, diperkirakan Brian Well benar-benar terlibat dalam perampokan PNC Bank, dan pemesanan pisah siang itu merupakan kode pelaksanaan perampokannya. Berdasarkan investigasi menyeluruh tentang teka-teki perampokan PNC Bank, disimpulkan bahwa otak pembunuhan ini adalah Marjorie Armstrong. Motifnya adalah Marjorie membutuhkan uang untuk membayar pembunuh bayaran, Kenneth Barnes, yang ditugaskan untuk membunuh ayah Marjorie untuk mendapatkan warisan dari ayahnya. Sedangkan William Rothstein adalah perakit bom dan Brian Well adalah eksekutor. Naasnya adalah Brian Well mengira bom yang dipakainya adalah bom palsu yang digunakan untuk menakuti petugas PNC Bank. Dia benar-benar tidak menyadari bom itu asli sampai merenggut nyawanya. Itulah alasan Brian Well terlihat tenang saat merampok PNC Bank. William Rothstein meninggal pada 2003 sebelum benar-benar dituntut atas kasus ini. Detective Frank Kwiatkowski, Erie Police Department. Off camera is Detective John Holmes of the Erie Police Department. Kenneth Barnes dijatuhi hukuman 45 tahun penjara pada tahun 2008. Sedangkan otak kasus ini Marjorie Armstrong yang juga menderita bipolar dan beberapa penyakit mental lainnya. Dia didakwa hukuman penjara seumur hidup dan 30 tahun untuk kasus pembunuhan dan perampokan bersenjata.